나 찾냐? 도망간 줄 알았네. Berlatar di Filipina dan jalanan kota yang kecil, kisah diawali dengan seorang perantau remaja dari Korea bernama Sung Jae dengan kondisi yang sudah babak belur, berlari ketakutan karena dikejar oleh beberapa orang. Saking ketakutannya Sung Jae, sampai-sampai dia menangis histeris meminta pertolongan kepada siapapun orang yang ditemuinya. Sung Jae terus berlari menyelamatkan diri hingga dirinya berhasil memberhentikan mobil polisi yang berpatroli. Sembari menunjukkan flash disk yang ada di tangannya sebagai barang bukti, Sung Jae meminta polisi untuk menangkap orang-orang yang mengejarnya. Belum sempat bapak-bapak polisi ini melakukan pekerjaan dengan bagaimana semestinya, tiba-tiba Canggih, seorang bos judul yang terkenal bengis dan berdarah dingin muncul. Kemudian dengan pisaunya dia menghabisi kedua polisi tersebut dan Sung Jae. 죄송합니다. Cerita beralih latar di Korea memperlihatkan seorang polisi bernama Sokdo dan tim yang berhasil membekuk kurir paket narkoba dan pembelinya yang saat itu sedang melakukan transaksi. Kemudian dari para kurir narkoba tersebut, Sokdo dan tim mendapatkan lokasi tempat berkumpulnya para sindikat yang lain. Dan benar saja, sesampainya mereka di tempat yang dimaksud, di dalam ruangan tersebut sudah dilapisi kerangka besi untuk mengulur waktu. Di mana orang-orang yang ada di dalam melihat Sokdo dan timnya datang, sontak mereka langsung berhamburan membuang semua obat-obatan terlarang beserta barang bukti transaksi. Namun Sokdo dengan kekuatan gorilanya mencopot paksa engsel-engsel kerangka besi tersebut hanya dengan tangan kosong saja. Meskipun mendapat sedikit perlawanan dari mereka, namun tanpa kesulitan Sokdo dan tim pun berhasil mengamankan semuanya. Tidak selesai sampai di situ, untuk benar-benar membersihkan tempat tersebut, Sokdo dan tim menunggu dan memancing kurir lainnya untuk datang ke sana dan menangkap mereka satu persatu. 한명 올라갑니다. 뭔가 이유가 있지 않겠냐? Bukan hanya sekedar rekan tim dalam pekerjaan saja, namun terlihat Sokdo dan yang lain sudah seperti kerabat terdekat. Di mana setelah selesainya mereka melakukan tugas, mereka melakukan makan malam bersama di warung langganan mereka makan setiap malam. Saat ini mereka juga sedang menyelidiki tentang situs judi online yang diketahui pengembang dari situs tersebut adalah Sung Jae yang dikabarkan telah tewas di Filipina dan jasadnya akan tiba di Korea esok hari. 칼이 명치를 뚫고 예전 자료를 봤더니 몸무게 뭐 다른 특이 사항은 없어요? Singkat cerita ditemani rekannya Manjai, Sokdo datang ke Institut Forensik Internasional Korea untuk mengetahui penyebab kematian Sung Jae. Tim forensik menjelaskan bahwa korban dipukuli dengan parah karena ada beberapa tulangnya yang patah. Namun penyebab langsung kematian Sung Jae adalah tusukan oleh pisau yang menembus perut dan menusuk jantungnya. Satu hal lagi yang mencengangkan, dari catatan yang tim forensik baca, Sung Jae mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Namun tidak terdeteksi obat dalam darah Sung Jae yang kemungkinan Sung Jae telah mengalami perlakuan kasar dengan waktu yang sangat lama. Saat akan pergi dari sana, tak sengaja Sokdo bertemu dengan ibu Sung Jae. Sang ibu tahu bahwa anaknya menjadi buronan polisi namun tidak mengetahui kesalahannya. Sang ibu memberitahukan pada Sokdo saat setelah anaknya mendapat pekerjaan di Filipina. Mulai dari situ anaknya pun tidak bisa dihubungi. Kemudian sang ibu menangis dan bertanya pada Sokdo siapakah pelaku penghilangan nyawa anaknya. Dengan berat hati Sokdo hanya bisa menjawab bahwa untuk saat ini dirinya dan pihak kepolisian belum bisa mengetahuinya. Kemudian untuk membantu penyelidikan lebih lanjut kasus tersebut, Sokdo menanyakan kepada sang ibu nama perusahaan di Filipina tempat Sung Jae bekerja. 저기요. 성재 숨 좀 쉬게 해주세요. 일차 코인 주소랑 아무도 근데 Dia adalah Dongchul, seorang programmer si Genius IT yang kini terjun ke dunia kripto. Dongchul juga seorang pengusaha sukses pemilik perusahaan digital bernama KM Holdings. Dia juga memegang kendali atas trading jual beli saham-saham internasional. Kembali ke Filipina, tepatnya di tempat Sung Jae dulu bekerja, terlihat para pekerja yang menghadapi komputer dipaksa untuk melakukan pekerjaannya tanpa dibayar. Di mana terlihat kondisi mereka yang sangat memprihatinkan dengan baju seadanya serta tubuh dan wajah penuh luka lebam. Ji-hun, tangan kanan dari Canggih, mengancam para pekerja IT tersebut akan bernasib sama seperti Sung Jae jika mereka sampai berani macam-macam. 장 대표가 약속을 안 지키고 있습니다. 배운수가 늘었는데 왜 배당이 그대로예요?
Di sisi lain, di kantor kepolisian Korea, Sokdo dan tim mendapatkan informasi tentang pekerjaan Sung Jae yang ada di Filipina. Diketahui perusahaan tersebut ternyata telah tutup sejak sekian tahun lamanya. Kemudian untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang tempat pekerjaan Sung Jae yang sebenarnya, mereka membutuhkan tim cyber, yaitu orang-orang yang paham dengan dunia perdigitalan. Sokdo yang menghubungi ibu Sung Jae untuk menanyakan lebih lanjut informasi tentang sang anak dan tempatnya bekerja dikejutkan dengan petugas bakti sosial yang mengangkat telepon milik sang ibu dan mengabarkan kepada Sokdo bahwa sang ibu kini telah tiada karena bundir akibat tak kuasa kehilangan anak satu-satunya. Sokdo dan tim pun mengunjungi tempat peristirahatan terakhir sang ibu. 형사님이시죠? Sesampainya di sana, petugas bakti sosial memberikan surat terakhir sang ibu untuk Sokdo, di mana surat tersebut bertuliskan tolong hukum orang yang telah membunuh anakku. Tidak hanya bengis, kejam, dan berdarah dingin, Changgi juga adalah tipikal orang yang sangat serakah dan anti persaingan, di mana ketika ada website judul lain yang menyaingi website miliknya, secara paksa dia menghack dan menutup website saingannya melalui orang-orang IT yang dia miliki. Lalu dengan membabi buta, menghancurkan dan tanpa segan-segan menghabisi orang-orang yang menjalankan tempat tersebut. Changgi juga mengambil server situs lain yang dia hancurkan untuk kemudian memonopolinya. 밀어. Sementara itu di kantor kepolisian, Han Ji-soo, salah satu anggota tim cyber, menjelaskan kepada Sokdo tentang cara kerja situs judul yang dikembangkan oleh Sung Jae di Filipina. Namun anehnya, setelah kematian Sung Jae, ada orang lain yang mengambil alih situs tersebut. Karena saat Han Ji-soo mencoba mengunduh website, seseorang dari sana langsung menghapus semua data dan alamat IP website tersebut. Meskipun kasus kali ini bukanlah kasus yang biasa dirinya pecahkan, Sokdo tetap optimis dan akan menepati janjinya kepada ibu Sung Jae untuk menghukum pembunuh anaknya. Namun sebelum itu, Sokdo haruslah mendapatkan persetujuan dari kaptennya untuk bisa melanjutkan investigasi tersebut. Awalnya sangat dan merasa ragu dan takut dengan keberhasilan investigasi yang akan Sokdo tangani, karena jelas Sokdo yang unggul dalam kekuatan fisiknya, bukan dengan akademisnya. Namun Sokdo mengatakan dirinya sudah mendapatkan 2 orang tim cyber untuk membantunya dan yakin pasti akan berhasil menangkap para penjahat tersebut. Kembali ke Filipina, selesainya Changgi merampas server situs judul lain, dia menelpon Dongchul untuk memberitahukan hal tersebut. Changgi juga meminta Dongchul untuk menaikkan bagiannya, karena dia dan anak buahnya lah yang bekerja keras dengan penuh resiko. Sementara Dongchul hanya duduk manis di ruangannya. Dongchul meminta Changgi untuk menambahkan 100.000 lagi pengguna situs judulnya. Maka setelah itu Dongchul berjanji akan menaikkan 10% bagian Changgi. 여보세요? Sokdo yang berhasil merekrut Han Ji-soo dan Gang Nam-soo untuk menjadi tim cybernya, di hari pertamanya bekerja tanpa menunggu waktu yang lama dan berkat kepiawaian mereka dalam mencari informasi, akhirnya mereka menemukan tautan dan alamat IP website judul tersebut yang bernama Casino Emperor. Namun website tersebut tidak mengizinkan sembarangan orang bisa mendaftar ke situsnya, di mana untuk bisa mendaftar dan membuat akun di situs tersebut, mereka harus mendapatkan undangan langsung dari situs. Caranya, seseorang mendaftar harus mendapatkan alamat IP dari seseorang, kemudian membayar uang pendaftaran. Untuk mengetahui lebih lanjut situs tersebut, jelas mereka harus mendaftar dan membuat akun. Namun karena saat itu adalah tanggal tua bagi Sokdo dan yang lainnya, mereka pun harus memutar otak agar bisa mendapatkan uang untuk mendaftar. 따라와. 제가 백업 가도 현장 나가고 싶은데 기회가 잘 없어서. 따라와. 빨리 와. 이 구역은 말이야. 내가 난 거고. 씹새끼 아니여. 원래 내가 이 새끼가 이게 아니오. Bersama dengan Kapten dan Han Ji-soo, Sokdo mengunjungi bar yang saat itu sedang terjadi perebutan wilayah antara 2 gangster. Sokdo yang diusir dari sana oleh salah seorang anak buah dari geng tersebut pun akhirnya menghajar mereka semua. Singkat cerita, setelah Sokdo membuat para preman tak berdaya, kedua bos gangster yang melihat kejadian tersebut pun ketakutan terhadap Sokdo, dan kemudian Sokdo meminta uang kepada mereka berdua lalu mengancam akan menahan mereka jika tidak mau membayarnya. Singkatnya, setelah mendapatkan uang dari mereka, kemudian Sokdo memintanya untuk mencari tahu orang atau tempat yang berhubungan dengan judi online.
Dia adalah Yusong, seorang pemilik pabrik yang bernama Yusong Apparel atau yang biasa kita kenal dengan Garment. Yusong berperan sebagai pencuci uang hasil judul milik Changgi dan Dongchul. Saat ini Changgi menemuinya untuk meminta Yusong berhenti mengirimkan uang pada Dongchul karena Changgi ingin Dongchul segera menepati janjinya waktu itu. Lalu Changgi menelpon Dongchul yang saat itu sedang melakukan pertemuan dengan Mr. Kwon, seorang pembunuh bayaran untuk melindunginya dari Changgi. Dalam percakapan telepon tersebut, Changgi mengancam Dongchul untuk segera menaikkan bagiannya. Namun karena Dongchul adalah admin dari situs judul yang mereka jalankan, Dongchul semakin besar kepala dan tidak merasa takut dengan mengatakan bukankah Changgi sudah mendapatkan bagiannya lebih dari cukup, lalu mematikan teleponnya begitu saja. Changgi yang merasa ancamannya tidak dianggap serius oleh Dongchul pun kini akan pergi ke Korea saat itu juga untuk menemui Dongchul secara langsung. 확보를 해놓은 상태고요. 싸는데 일 얘기해서 미안한데 질문만 하면은 다 모른다 그러고 이거 말면 방해 잡기 훨씬 수월할 텐데 말. IP를 하도 해외로 빙빙 돌리니까 Sogdo dan tim yang sampai saat ini belum mengetahui pasti situs judul yang sedang mereka selidiki karena situs judul tersebut memiliki alamat IP luar negeri. Hal itu membuat mereka tidak bisa melacak lokasinya. Sang kapten juga mendapatkan tekanan dari wakil komisaris untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian Sogdo menagih informasi yang dia minta pada kedua bos gangster yang kebetulan mereka mengenal seseorang yang dulu pernah menjalankan kasino yang dialihkan menjadi kasino online yang kemudian mengalami kegagalan dan bangkrut. 어제는 미안했다. 보자. 꽃집. 나오셨습니까? 신상들은 들이 자존심 상해서 나 누구야? 어떤 개새끼가 날 철건드리니? 씨발 족단. Dia adalah Yisu, orang yang dulu pernah Sogdo kenal. Namun mereka sudah tidak pernah bertemu lagi setelah beberapa tahun lamanya. Sogdo mendatangi tempat usaha kawan lamanya tersebut. Di sana Sogdo menguji mesin tinju yang dia curigai sudah dicurangi oleh Yisu. Namun karena pukulan Sogdo amatlah keras, membuat mesin yang sudah diatur pun tetap mendapatkan skor tertinggi untuk Sogdo. Membuat Sogdo merasa bersalah telah mencurigai Yisu temannya. Kemudian Sogdo membawa Yisu ke kantor polisi untuk dimintai informasi tentang dunia perjudolan. 꽃집. 온라인 도박 사이트는 대박 치면 돈. 똑바로 대답해. 혼나지 말고. 프로그램은 어떻게 만들었어요? 나는 다른다. 어? Benar saja, Yisu tahu banyak soal judol, di mana setiap pertanyaan yang dilontarkan padanya selalu dijawab dengan jawaban yang masuk akal. Hal itu memudahkan Sogdo dan tim untuk bisa membongkar kasus tersebut. Yisu menerangkan untuk beberapa tempat judol menghemat uang dengan melakukan penculikan kepada orang-orang yang ahli dalam bidang IT, kemudian memaksa mereka bekerja tanpa membayarnya. Namun tidak bagi Yisu, dia tidak melakukan hal tersebut dan naas usahanya tidak bisa bertahan lama. Belum 1 minggu Yisu menjalankan bisnis tersebut, tiba-tiba sekelompok orang menutup situsnya dan menghancurkan tempatnya. Bahkan Yisu hampir mati akibat kejadian tersebut. Orang-orang tersebut juga mengambil server situs miliknya. Lalu Han Jisoo menunjukkan pada Yisu situs judol yang sekarang sedang mereka selidiki. Dan ternyata situs tersebutlah yang membuat Yisu tergiur dan terjun ke dunia perjudolan. Yisu memberitahukan penghasilan per hari yang didapatkan dari situs tersebut sangatlah fantastis. Dan untuk selanjutnya Yisu memberitahukan daerah tempat orang-orang yang menjadi agen dari situs tersebut. 성동. 야, 너 어디가? 따라와. 야, 씨발 또못 살게 보네. Yisu dan Han Jisoo menyamar menjadi orang kaya yang mengikuti judi dengan taruhan tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk memancing sang agen datang menemuinya. Benar saja, meskipun mereka rugi karena Yisu telah kalah taruhan sekitar 16 juta pun tidak terbuang sia-sia. Karena tak lama kemudian seseorang menemuinya lalu menawarkan sebuah tempat dengan taruhan yang lebih besar. Di dalam ruang kantor sang agen, Yisu ditawari judol dengan sistem live dengan taruhan tinggi. Yisu semakin memancing sang agen dengan mengatakan apakah ini sebuah penghinaan baginya karena taruhan yang ditawarkan masih sangatlah kecil baginya. Terpancing oleh Yisu, si agen pun menunjukkan situs VIP bernama Casino Emperor dan dilihat dari logo gambarnya, itu adalah situs judol yang sekarang tengah mereka selidiki. Namun saat Yisu mendengar nilai taruhan yang dimainkan sangatlah tinggi, membuatnya keceplosan dan seketika membongkar penyamaran. Beruntung Sogdo dan tim yang sudah menunggu dan bersiap di mobil pun berhasil menangkap sang agen. Di dalam mobil Sogdo menginterogasi sang agen untuk memberikan informasi tentang siapa dan di mana lokasi tempat yang menjalankan situs tersebut. Namun karena sang agen hanyalah seorang sales ujarnya, dia hanya mengetahui satu orang yang menurutnya memiliki peran penting dalam situs Casino Emperor. Dia adalah Yu Seong, orang yang membayar dan mempekerjakannya.
Singkat cerita, di bandara bersama dengan Changgi dan Ji-hoon, Yoo Seong pun tiba di Korea. Sokdo dan tim juga sudah ada di sana untuk bersiap melakukan penangkapan pada Yoo Seong. Sesampainya di tempat usaha aparelnya, Sokdo memerintahkan Manjae dan Kim In untuk bergerak. 저기 네. 최우성 사장은 경찰인데요. 최우성 야, 만지야! Setelah melakukan pengejaran selama beberapa menit, akhirnya Sokdo dan tim berhasil menangkap Yoo Seong. Di sisi lain, Changgi yang telah sampai di kediaman Dongchul meminta untuk Dongchul segera menaikkan bagiannya. Dongchul meminta Changgi untuk bersabar karena saat ini dirinya sedang membuat proyek besar-besaran koin cyber semacam kripto bangsanya. Dan yang dibutuhkan mereka saat ini adalah persetujuan dari reviewer atau pengulas agar koin yang mereka buat bisa diperjualbelikan oleh orang-orang. Dongchul menjanjikan Changgi akan mendapatkan lebih dari keuntungan yang dihasilkannya selama ini dari Casino Emperor. Dongchul juga menjanjikannya akan memberikan kunci admin situs kepada Changgi asalkan Changgi mau membantu mengurus si reviewer untuk memberikan persetujuannya. Changgi bersedia melakukannya, tapi Changgi menegaskan untuk kali ini Dongchul bisa menepati janji. 1등 당첨된 겁니다. 그러니까 맘 편히 기분 좋게 받으시고 출처 걱정 없는 깨끗한 돈으로 만드는 걸로 하겠습니다. 이게 계속 이러시면 신고하겠습니다. Singkat cerita, Koyun, orang kepercayaan dari Dongchul, melakukan negosiasi dengan si reviewer di dalam mobil. Saat Koyun memberikan uang suap pada si reviewer agar memberikan lampu hijau pada proyek koin Dongchul, si reviewer pun menolak karena dirinya menjunjung tinggi kejujuran dalam berbisnis, no suap-suap. Lalu si reviewer mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang. Changgi yang menemani Koyun melakukan negosiasi tersebut pun tiba-tiba menghabisi Koyun di depan si reviewer sebagai ancaman untuknya agar mau menyetujui peluncuran koin cyber milik Dongchul. 시장에 던져놨으니까 알아서 처리해. 장기야, 그렇다고 해서 고 대표를 그 죽인 게 아니라 뭐 일하다 보면 죽고 살고. 최우성이 그 새끼 경찰에 붙잡혔더라? Singkat cerita, setelah mendapatkan persetujuan dari reviewer, Changgi menelpon Dongchul untuk memberitahukan hal tersebut. Changgi juga mengatakan dirinya membuang mayat Koyun di tempat Dongchul. Mendengar hal itu, Dongchul menyayangkan atas perbuatan Changgi kepada Koyun. Namun mengesampingkan hal tersebut, mereka memiliki masalah yang lebih besar sekarang. Yoo Seong telah ditangkap pihak kepolisian dan Dongchul khawatir Yoo Seong tidak bisa menutup mulut dan membongkar semuanya. 회의 도착이야. 시간 맞춰 준비시켜. Keesokan harinya, Changgi mengirimkan puluhan kurir pengantar ke kantor polisi tempat Yoo Seong ditahan. Saat di dalam kantor polisi telah kacau dan membuat polisi meninggalkan Yoo Seong di ruang interogasi sendirian. Kemudian Changgi masuk ke dalam ruangan Yoo Seong berada dan tanpa tawar-menawar Changgi menghabisi Yoo Seong agar semua kejahatan dan usaha gelapnya bersama Dongchul tidak terbongkar. Di malam harinya, Dongchul memasukkan mayat Koyun ke dalam kontainer milik Yoo Seong Apparel yang bertujuan untuk menjebak Changgi. Singkat cerita, berita penemuan mayat Koyun pun menjadi senter dan disiarkan ke seluruh penjuru Korea. 인천 세관 한 컨테이너 안에서 40대 남성의 시신이 발견됐습니다. 8시 30분쯤 한 필리핀 Changgi yang juga menyaksikan berita tersebut pun kesal pada Dongchul. Di sisi lain, di Institut Forensik Internasional, Sokdo dan Manjae meminta informasi dari hasil identifikasi korban. Dari catatannya diketahui Koyun bekerja sebagai pengatur keuangan orang-orang kaya. Manjae menduga kasus tersebut masih berhubungan dengan Casino Emperor. Tim forensik yang menerangkan luka tusukan korban Koyun dan korban Sungjae memiliki bekas luka tusukan yang sama dan bisa dipastikan saat ini mereka sedang berurusan dengan seorang pembunuh yang sama. 죽은 그 고재기한테 자산 관리 네, 여러분 양파는 교체하여 파티를 한다고 하더라고요. 주시길 바랍니다. 본 거 같더라고요. 최근에는 뭐 코인에도 장동철 대표라고. Singkatnya, Sokdo dan Manjae berhasil mendapatkan informasi lebih dalam tentang Koyun, di mana Koyun sekarang tercatat bekerja sebagai pengatur keuangan di KM Holdings, perusahaan milik Dongchul. Namun semua itu belum diketahui pasti sebelum Sokdo dan Manjae menginterogasinya secara langsung. Menuju lift untuk naik ke lantai 20 tempat Dongchul berada, Sokdo tak sengaja bertemu dengan Changgi. Untuk beberapa saat situasi menjadi canggung di dalam lift tersebut. Sokdo dan Manjae yang curiga dengan Changgi mengurungkan niatnya untuk naik ke lantai 20. Manjae berhasil menemukan Changgi yang berada di dalam toilet wanita yang kemudian Manjae meminta identitas dari Changgi. Sementara Sokdo yang mencari di toilet pria tiba-tiba diserang oleh anak buah Changgi dari belakang. 경찰이요?
Singkat cerita, Dongsul berhasil mengalahkan salah satu anak buah dari Changi. Namun di sisi lain Manjai juga telah ditumbangkan oleh Changi. Tetapi beruntung bagi Manjai, dia tidak mendapatkan luka serius setelah pertarungannya melawan Changi yang dikenal bengis dan dingin, tetapi juga kejam. Dimana hanya untuk menghambat Sokdo yang mengejarnya, dengan tega dia melukai seorang wanita yang menjadi petugas kebersihan di hotel tersebut. Karena salah satu anak buah Changi yang berhasil diamankan oleh Sokdo tidak mau berbicara apapun saat diinterogasi, Sokdo pun turun tangan untuk mengatasinya. Han Jisoo yang berhasil mengidentifikasi wajah Changi dan Ji-hoon melalui kamera CCTV yang terpasang di lift. Dari sana mereka mengetahui latar belakang dari Changi dan Ji-hoon dulunya ternyata adalah seorang mantan tentara bayaran South Korea. Mereka dipecat karena mengakibatkan banyak korban sipil, dan pemecatan mereka sejalan dengan peluncuran kasino online tersebut. Lalu Sokdo menyimpulkan saat dirinya bertemu dengan Changi di lift hotel, kemungkinan besar Changi juga akan menemui Dongsul saat itu, dan tidak menutup kemungkinan Dongsul lah dalang dari kasino online Emperor. 성과 하나만 얘기해. 조성재 살해되고 근데 그게 장동철 대표 관련성은 이미 한국 뜬 거 아니야? 여기 있는 거 맞아? 증거를 찾고 있습니다. Namun karena minimnya bukti-bukti untuk menjebloskan Dongsul ke penjara, Sokdo dan tim harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan investigasi. Namun masalah kembali datang, di mana wakil ketua polisi yang marah karena belum ada hasil konkret dari investigasi yang di Sokdo dan Kapten kerjakan. Wakil ketua mengatai bahwa sang Kapten dan Dongsul tidak becus menangani kasus tersebut, kemudian melemparkan kasus tersebut kepada tim kepolisian yang lain. Sokdo jelas tidak mau melepaskan kasus tersebut begitu saja, mengingat janjinya kepada ibu Sung Jae untuk menangkap pembunuh anaknya. Di sisi lain, Dongsul yang kini meraup banyak keuntungan dari koin cyber yang berhasil diluncurkannya. Hal itu membuatnya semakin tamak dan serakah. Dongsul memerintahkan Mr. Kwon untuk malam itu juga melumpuhkan dan menangkap Changi. Meskipun Mr. Kwon membawa puluhan orang untuk mempermudahkannya melumpuhkan Changi dan Ji-hoon, kekuatan mereka tidak sebanding dengan dua orang mantan tentara bayaran. Semua anak buah Mr. Kwon dibantai oleh Changi dan Ji-hoon yang menyisakan Mr. Kwon seorang diri. Di situasi antara hidup dan mati tersebut, Changi menawarkan kerjasama kepada Mr. Kwon untuk menjebak Dongsul. Bukan hanya nyawanya saja yang diampuni, Changi berjanji akan membagi separuh harta Dongsul dengannya. Tanpa pikir panjang, Mr. Kwon menerima tawaran tersebut. 너 해차라니까 왜 그러냐? 혼자 다 먹으려고 그러는 거겠지. 디지털 범죄는 보이는 걸 쫓아가면 안 돼. 야, 속도야. 형, Tidak bisa membiarkan Changi berkeliaran bebas dan menjalani hidup dengan tenang setelah banyak kasus pembunuhan yang dilakukannya. Sokdo nekat memasuki ruangan kepala wakil ketua yang saat itu sedang melakukan pertemuan dengan komisaris. Sembari berlutut, Sokdo memohon kepada atasannya untuk diberikan kepercayaan menyelesaikan kasus tersebut. Di hadapan komisaris polisi, Sokdo berkata dirinya sudah berjanji kepada ibu korban akan menangkap si pelaku. Meskipun wakil ketua tetap kekeh menolak permohonan Dongsul, namun tidak dengan komisaris. Beliau bisa melihat ketulusan hati Sokdo dan kemudian mempercayakan kasus tersebut padanya. Setelah mendapat perintah resmi dari sang komisaris, Sokdo pun mengumpulkan seluruh timnya dan bersama-sama mengatur rencana. 자, 잘 들어. 앞대가리가 털면 더 안 달라서 당대표가 관리자라는 증거를 찾아야 돼. 그럼 지들이 독점하려고 우리를 찾아오겠지. 그리고 잘 들어. 한꺼번에 다 잡아야 돼. 안 그러면 다 도망간다. 우리가 항상 범인을 검거할 때 생각보다 Mereka akan menyerang kasino Emperor, menyita server utama mereka dan membuktikan Dongsul lah dalang dari semuanya. Untuk menemukan lokasi tempat kasino Emperor berada, Sokdo dan tim membuat situs saingan yang akan membuat mereka datang menyerang dan menghancurkannya. Tidak lupa Sokdo merekrut Jisoo, orang yang pernah berpengalaman dalam dunia judol, untuk membantunya membuat situs. Untuk membuat Jisoo mau bekerja sama dengannya, Sokdo memberikan lencana polisi kepada Jisoo dan mengatakan bahwa itu adalah lencana dari sang atasan yang diberikan khusus untuknya. Lencana tersebut memiliki arti pasukan gelap polisi dan lencana tersebut setara dengan pangkat kopral. Singkat cerita, server pun telah sukses dibuat. Lalu Sokdo mengirim Jisoo dan yang lain ke Filipina untuk membangun studio judol di sana. Sementara dirinya bersama sang kapten akan menangkap Dongsul dan Changi yang sekarang masih berada di Korea. 좋다, 씨발 해보자! 폴리스타크 아미. 한번 해보자! 하자! 하자! 갔다 올게요. 조심해요. Long time no see. Long time no see.
Dongchul yang saat ini menemui Mr. Kwon untuk menghabisi Changi dengan tangannya sendiri saat itu tidak menyadari bahwa dirinya telah dijebak oleh Mr. Kwon, di mana pistol yang Mr. Kwon berikan padanya tidak memiliki peluru di dalamnya. Saat Dongchul menemui Changi untuk menghabisinya, jelas Dongchul dibuat tak berdaya lalu Changi memaksanya untuk memberitahukan kunci admin. Karena kunci admin juga perlu menggunakan sidik jari telunjuk milik Dongchul, Changi pun mengambilnya lalu membiarkan Mr. Kwon untuk menghabisi Dongchul. 갈 때 되니까 불사고 마지막으로 할 말 없어? Di sisi lain, para pekerja kasino Emperor yang telah menemukan situs saingan berhasil melacak lokasinya dan berada tidak terlalu jauh dari sana. Changi yang mengetahui hal tersebut pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penutupan server dan menghancurkannya. 만지야 실수하면 안 된다. 어디 갔어? Dibantu para kepolisian Filipina, Yisu dan yang lain berhasil mengamankan anak buah dari Changi. Kemudian dilanjutkan melakukan pengempungan ke tempat kasino Emperor dijalankan. Bersamaan dengan itu, Changi yang telah sampai di kediaman Dongchul kemudian mengamankan semua server, meninggalkan tumpukan uang di brankas untuk Mr. Kwon. Kembali ke Filipina dari komputer kasino Emperor, tim kepolisian berhasil menemukan server cadangan yang berlokasi di KM Holding, perusahaan milik Dongchul. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang kuat bahwa Dongchul lah dalang dari semua itu, Seokdo pun bergerak untuk melakukan penangkapan pada Dongchul dan Changi. Karena hari apes tidak ada dalam kalender tahunan, naas bagi Mr. Kwon yang saat itu sedang mengambil uang di brankas kediaman Dongchul. Dia tertangkap basah dan diamankan oleh Seokdo dan pasukannya. Dari Mr. Kwon, Seokdo mengetahui bahwa Dongchul telah tewas. Sementara Changi sekarang sedang menuju ke bandara untuk terbang ke Filipina. Singkat cerita, dibantu Han Jisoo dan polisi lain yang melacak melalui kamera CCTV setiap bandara, Seokdo berhasil menemukan lokasi bandara dan kode maskapai penerbangan yang akan dinaiki Changi. 공무집행 중이라 잠시만. 경찰입니다. 체크해 주시기 바랍니다. 야, 니들은 편하게 할게. Tanpa menggunakan senjatanya, jelas saja Changi dan Ji-hoon tak berdaya di hadapan Seokdo. Singkat cerita, setelah pertarungan 1-on-2, Seokdo pun berhasil melumpuhkan Ji-hoon dengan pukulan kerasnya. Bahkan setelah itu, Seokdo juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melumpuhkan Changi. 목숨 내 걸고 사네. 어? 앞사람 발 보면서 걸어봐. 야, 너 아까 전에 이렇게 싹 대단했어. 블랙 요원이잖아. 어? 이번 국선 팀장님이 직접 계획. 시민과 경찰은 시민의 안전을 뭐니? Cerita diakhiri dengan Yisu bersama PL tengah mengendarai mobil mewahnya dengan angkuh menerobos lampu lalu lintas, dan dari polisi yang memberhentikannya, Yisu baru mengetahui ternyata dirinya telah ditipu oleh Seokdo. Kenyataannya rencana yang Seokdo berikan padanya bukanlah rencana kepolisian, melainkan rencana petugas pengawas makanan dan obat-obatan tamat Eni yang sangat mengselotkan. Tidak terasa Ramadan sudah berakhir. Sebelum saya tutup videonya, walau sedikit terlambat, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kata telah terucap, tangan telah tergerak, prasangka telah terungkap, tiada kata kecuali saling maaf. Jalin ukhuwah dan kasih sayang raih indahnya kemenangan hakiki. Ke rumah Tio membawa ayam betutu. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.